Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Danar Wicaksono, selaku dosen mata kuliah dasar perlindungan tanaman, serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kita rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Adapun topik yang kami bahas adalah analisis vegetasi dan pengelolaan gulma. Perkenalkan, saya Mesyam Tepu dengan NIM 1342138 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang lainnya adalah yang pertama ada Lilis Juliana dengan NIM 036, Clara Irinanda Widya Pratidita dengan NIM 037, Triasna Apriliana Delvi dengan NIM 039, dan yang terakhir ada Muhammad Nur Zakwan NIM 040. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati dimulai dari penyampaian materi, setelah itu sesi tanya jawab. Langsung saja kepada teman-teman saya untuk penyampaian materi, waktu dan tempat dipersilakan. Apa itu gulma? Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak dikehendaki oleh manusia. Keberadaan gulma menyebabkan terjadinya persaingan antara tanaman utama dengan gulma. Gulma yang tumbuh menyertai tanaman budidaya dapat menurunkan hasil baik kualitas maupun kuantitasnya. Gulma mempunyai kemampuan bersaing yang kuat dalam memperebutkan CO2, air, cahaya, matahari, dan nutrisi. Pertumbuhan gulma dapat memperlambat pertumbuhan tanaman. Next. Analisis vegetasi. Vegetasi merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan yang biasa terdiri dari beberapa jenis yang hidup bersama-sama pada suatu tempat. Mekanisme kehidupan bersama tersebut terdapat interaksi yang erat, baik di antara sesama individu, penyusun vegetasi itu sendiri maupun dengan organisme lainnya, sehingga merupakan suatu sistem yang hidup dan tumbuh serta dinamis. Vegetasi tidak hanya kumpulan dari individu-individu tumbuhan, melainkan membentuk suatu kesatuan di mana individu-individunya saling tergantung satu sama lain, yang disebut sebagai suatu komunitas tumbuh-tumbuhan. Vegetasi pada suatu tempat akan berbeda dengan vegetasi di tempat lain, karena berbeda pula faktor lingkungannya. Next. Analisis vegetasi atau vegetation analysis adalah sebuah cara untuk mempelajari komposisi jenis dan struktur vegetasi atau kelompok tumbuh-tumbuhan. Analisis vegetasi digunakan untuk mengetahui jenis gulma yang memiliki kemampuan tinggi dalam penguasaan sarana tumbuh dan ruang hidup. Konsep dari metode analisis vegetasi sesungguhnya sangat bervariasi, tergantung keadaan vegetasi itu sendiri dan tujuannya. Pada dasarnya, data yang diperoleh dari analisis vegetasi dapat dibagi atas dua golongan, yaitu data kualitatif menunjukkan bagaimana suatu jenis tumbuhan tersebar dan berkelompok. Stratifikasinya, periodisitas, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif menyatakan jumlah, ukuran, berat, basah atau kering suatu jenis atau luas daerah yang ditumbuhinya. Data kualitatif didapat dari hasil penjabaran pengamatan peta contoh di lapangan, sedang data kualitatif didapat dari hasil pengamatan lapangan yang berdasar pengalaman yang luas. Next. Tujuan analisis vegetasi. Tujuan pengamatan vegetasi gulma di saat pelaksanaan penelitian berbeda dengan saat akan memilih lahan untuk percobaan. Beberapa tujuan dilakukan analisis vegetasi saat penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui perubahan jenis gulma akibat perlakuan dalam penelitian. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kesamaan atau perbedaan antara dua komunitas. Yang ketiga, untuk mengetahui terjadi atau tidak perubahan komposisi vegetasi gulma sebelum dan setelah dilakukan pengendalian dengan cara tertentu. Yang keempat, pengamatan komposisi gulma berguna untuk mengetahui ada tidaknya pergeseran jenis gulma, yaitu keberadaan jenis gulma. Yang kelima, untuk mengetahui komposisi jenis gulma dan menetapkan jenis yang dominan.
Next. Metode analisis vegetasi. Ada 4 metode yang lazim digunakan, yaitu estimasi visual, metode kuadrat, metode garis, atau rintisan, dan metode titik. Yang pertama ada estimasi visual. Setelah letak dan luas petak contoh yang akan diamati ditentukan, lazimnya berbentuk lingkaran. Pengamatan dilakukan pada titik tertentu yang selalu tetap letaknya. Misalnya selalu di tengah atau di salah satu sudut yang tetap pada petak contoh yang telah terbatas. Besaran yang dihitung berupa dominasi yang dinyatakan dalam persentase penyebaran. Selanjutnya ada metode kuadrat. Yang dimaksud kuadrat di sini adalah suatu ukuran luas yang diukur dalam satuan kuadrat. Misalnya meter kuadrat, sentimeter kuadrat, dan sebagainya. Tetapi 68 bentuk petak contoh dapat berupa sebuah segi 4 atau kuadrat, segi panjang, atau sebuah lingkaran. Next. Metode analisis vegetasi. Yang selanjutnya ada metode garis atau rintisan. Metode garis atau rintisan adalah petak contoh yang memanjang diletakkan di atas sebuah komunitas vegetasi. Untuk areal yang luas, metode ini sering digunakan karena selain cepat juga cukup teliti. Misalnya untuk inventarisasi gulma di perkebunan muda, yang mempunyai gulma terdiri atas populasi yang rapat, rendah, dan berkelompok dengan batas kelompok yang jelas. Selanjutnya ada metode titik. Metode titik merupakan suatu variasi metode kuadrat. Jika suatu kuadrat diperkecil sampai tidak terhingga, akan menjadi titik. Metode titik efektif untuk sampling vegetasi yang rendah, rapat, dan membentuk anyaman yang tidak jelas batas satu dengan yang lainnya. Ujung titik memungkinkan menunjuk secara tepat setiap jenis, meskipun dalam suatu populasi yang sangat rapat. Next. Selanjutnya ada parameter yang digunakan. Yang pertama ada kerapatan atau density, yaitu jumlah spesies gulma individu. Ada dominasi, yaitu jumlah total, tinggi tanaman, atau berat kering di petak contoh. Lalu ada frekuensi, yaitu jumlah petak sampel yang berisi spesies gulma dari semua plot sampel. Lalu ada kerimbunan. Kerimbunan yang dimaksud adalah sebagian dari parameter dominansi. Selanjutnya itu pengelolaan gulma. Pengelolaan gulma terbagi menjadi 3, yaitu pencegahan, pengendalian, dan juga pemanfaatan gulma. Yang pertama yaitu pencegahan secara preventif, yaitu dengan cara yang pertama pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. Lalu yang kedua dengan cara karantina, yaitu mencegah masuknya tumbuhan dengan undang-undang untuk meminimalisasi tumbuhnya gulma jenis baru. Yang ketiga, menghalangi sanitasi dan invasi seperti sortasi benih, alat bersih, memasang filter, dan mengurangi atau menghindari penggunaan pupuk kandang segar. Lalu yang ketiga yaitu seed loss, yaitu penyelesaian atau pemisahan biji gulma yang mungkin ikut tercampur di benih atau yang melekat pada alat-alat pertanian. Next. Selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian gulma terbagi menjadi 3, yaitu pengendalian gulma secara fisik, secara biologi, dan juga secara kimia. Pertama, pengendalian gulma secara fisik, yaitu dengan cara pengolahan tanah. Pengolahan tanah menggunakan alat-alat seperti cangkul, garu, bajak, traktor, yang berfungsi untuk memberantas gulma. Lalu selanjutnya itu pengaturan pola dan jarak tanam. Pengaturan jarak tanam ditujuk untuk memposisikan tanaman dalam keadaan berkompetisi minimal antar sesamanya sehingga dapat memanfaatkan unsur hara dan cahaya sebaik-baiknya dan tanaman mampu bersaing dengan gulma. Lalu yang ketiga, dengan cara penggenangan. Penggenangan efektif untuk pemberantasan gulma dengan menggenangi sedalam 15-25 cm selama 3-8 minggu. Harus cukup terendam sehingga pertumbuhan gulma tertekan. Lalu yang keempat, pembakaran. Suhu kritis yang menyebabkan kematian pada kebanyakan sel adalah 45 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Kematian dari sel-sel yang hidup pada suhu di atas disebabkan oleh koagulasi pada protoplasmianya. Lalu yang terakhir yaitu mulsa. Penggunaan mulsa untuk mencegah cahaya matahari tidak sampai ke gulma.
sehingga gulma tidak dapat melakukan fotosintesis dan akhirnya mati, sehingga pertumbuhan yang baru atau perkecambahan dapat dicegah. Next. Selanjutnya itu pengendalian gulma secara biologis. Pengendalian gulma secara biologis atau hayati dengan menggunakan organisme lain, seperti insekta, fungi, bakteri, sebagainya. Pengendalian biologis yang intensif dengan insekta atau fungi dapat berpotensi mengendalikan gulma secara biologis. Lalu yang terakhir yaitu pengendalian gulma secara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi adalah pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida. Yang dimaksud dengan herbisida adalah senyawa kimia yang dapat digunakan untuk mematikan atau menekan pertumbuhan gulma, baik secara selektif maupun non-selektif. Macam herbisida yang dipilih bisa kontak maupun sistemik, dan penggunaannya bisa pada saat pratanam, pratumbuh, atau pasca tumbuh. Next. Kemudian ada pemanfaatan gulma. Yang pertama, melindungi tanah dari erosi. Contohnya, Impereta cylindrica, Paspalum conjugan, Axonopus sp. Gulma-gulma tersebut menjalar pada perakaran tanah, sehingga dapat menahan air sehingga tidak terjadi erosi. Kemudian, yang kedua, menyuburkan tanah. Contohnya, Centrosema pubescens dan Pureuria japanica. Yang ketiga ada sebagai inang pengganti. Gulma juga dapat berperan sebagai predator serangga hama atau patogen. Kemudian sebagai musuh alami. Contohnya Pitrosinus silensidenis. Kemudian sebagai tanaman penghalang. Contohnya Tagetes patula, Meloidigene, Oa. Kemudian sebagai Orbaliuma. Contohnya meniran mengandung filantin, hipofilantin, kalium, damar, dan tanin. Gilantin dan hipofilantin berkhasiat melindungi sel hati dan zat toksik 2 hepatoprotektor 4. Meniran berkhasiat membersihkan hati dan sakit kuning, ayan, perda demam, peluru kencing, peluru dahak, peluru haid, disentri, mengobati jerawat, dan menambah nafsu makan. Kemudian gulma sebagai bahan makan ternak. Contohnya Panicetum purpureum. Kemudian gulma sebagai obat tradisional. Contohnya Mimosa invisa dan Imperata cylindrica. Kemudian yang terakhir gulma sebagai bahan makanan sayur. Contohnya Simperus rotundus. Next. Kemudian kesimpulan. Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, gulma merupakan tumbuhan yang hidup pada waktu, tempat, dan kondisi yang tidak diinginkan manusia. Kedua, analisis vegetasi yang digunakan untuk memperlihatkan informasi yang berguna tentang komponen dalam suatu ekosistem. Unsur struktur vegetasi adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi, dan penutupan tajuk. Data yang diperlukan dalam analisis vegetasi meliputi data jenis, diameter, dan tinggi. Analisis vegetasi dapat memberikan informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan. Ketiga, metode analisis vegetasi yang dapat dilakukan yakni metode estimasi visual, metode garis atau rilisan, metode titik, dan metode kuadrat. Kemudian yang keempat, pengelolaan gulma terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencegahan atau preventif yang meliputi pembersihan lahan, karantina, menghalangi sanitasi dan invasi, serta seed loss. Kedua, pengendalian yang meliputi pengendalian secara fisik, pengendalian secara biologi, pengendalian secara kimiawi. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan gulma sebagai inang pengganti, musuh alami, pakan ternak, dan lainnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Bila ada kesalahan kata dan penyampaian, kami minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dan bermanfaat. Dan jika ada di antara audien yang kurang mengerti, kami membuka sesi tanya jawab di forum diskusi sepada yang telah disediakan dan kami persilahkan. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.